intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Mayang Rida Safira. Perkenalkan, nama saya Abdul Muridan. Perkenalkan, nama saya Aldi Apriari Rahman. Perkenalkan, nama saya Devi Said. Perkenalkan, saya Erni Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Devi Andriani. Perkenalkan, nama saya Tasya Trinanda Wahdinya. Saya Rosalina. Dan saya Nadia. Sekali lagi, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik keuangan syariah. Yang pertama, dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri larangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time value of money, uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan. Yang ketiga, beroperasi atas dasar bagi hasil. Yang keempat, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Yang kelima, tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh pendapatan. Yang keenam, asas utamanya adalah kemitraan, transparansi, keadilan, dan universal. Terus yang terakhir, tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real, namun dapat melakukan transaksi sektor real. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina akan membahas materi tentang konsep time value of money dan cost of capital. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan konsep time value of money dan cost of capital. Nah, dari judul sudah kelihatan familiar kan dengan kata money, yaitu uang. Nah, konsep ini berkaitan dengan uang. Kalau sudah mendengar kata uang, muncullah dalam pemikiran kita bahwa di dalam lembaga keuangan adanya evaluasi konsep riba dalam bunga yang tidak bisa dipisahkan atau dilepaskan begitu saja. Pertanyaan kita, kok bisa sih? Pasti gitu kan? Nah, lembaga ini atau lembaga keuangan ini muncul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan. Nah, antara modal dan uang tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam Islam pun membicarakan uang sebagai sarana penukar atau penyimpan nilai, tapi bukan untuk barang dagangan, sehingga uang berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Nah, namun dalam pemikiran ekonomi konvensional, nilai uang ini menurut waktu atau time value of money, yang berarti nilainya bertambah karena perjalanan waktu, bukan berdasarkan pada aktivitas ekonomi apa yang dilakukannya. Nah, setelah kita mengetahui dari masing-masing pendapat atau pemikiran tersebut, yang dipermasalahkannya yaitu dalam mencari keuntungan dan suatu nilai waktu uang. Nah, sebenarnya sih faktor yang menentukan waktu dan keuntungan itu bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu, sehingga karenanya siapapun pelaku tanpa memandang suku, agama, dan ras, secara sunatullah ia akan mendapatkan keuntungan di dunia bahkan sampai akhirat. Karena setiap bisnis apapun pasti adanya untung dan rugi. Mungkin secara singkat itu saja sih.
ada kelanjutannya loh, tidak sampai di sini materi saya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rosalina, yaitu tentang kredit konvensional. Jadi langsung saja saya bahas kredit konvensional yang terdapat time value of money karena adanya opportunity cost yang hilang dan kemudian dikompensasi dengan nilai persentase tertentu atau pokok. Sehubungan dengan hal yang di atas, maka yang dijadikan alternatif adalah rate of return dari aset berisiko. Misalnya saham dengan menggunakan ukuran rasio earning per share dengan harga E atau P. Hal ini berangkat dari gagasan teori Modigliani dan Miller yang menyebutkan bahwa setiap aset memiliki rate yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembolehan penggunaan rate tertentu sebagai faktor diskonto didasarkan pada alasan bahwa diskon rate dan interest rate merupakan dua hal yang berbeda. Di samping itu, faktor diskonto ini diperlukan secara definitif untuk kepentingan efisiensi. Pendapat yang menentang penggunaan rate sebagai faktor diskonto adalah disampaikan oleh Muhammad Akram Khan tahun 1992. Ia menolak konsep positive time preference sebab penerimaan konsep diskonto dapat mendorong legitimasi interest bunga dan membuka pintu belakang bagi masuknya kembali riba. Sedangkan argumen tentang efisiensi adalah ditentukan faktor penentu, ya misalnya proses manajerial, sehingga faktor diskonto bukan merupakan penentu suatu efisiensi. Lebih lanjut, Akram tidak menyebut opportunity cost yang dikandung oleh faktor diskonto sebagai cost of capital. Oleh karena itu, maka Vogel-Deville Dietelfest tahun 1998 menyimpulkan bahwa sampai saat ini konsep time of value of capital tidak sepenuhnya dalam hukum Islam atau fikih. Konsep time value of money atau disebut ekonom sebagai positive time preference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilainya di masa depan. Konsep ini dikembangkan oleh von Bauwerk dalam Capital and Interest dan Positive Theory of Capital memang menyebutkan bahwa positive time preference merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan nasional. Diskonto dalam positive preference ini biasakan didasarkan pada paling tidak berhubungan dengan tingkat bunga atau interest rate. Sejak terjadinya konvergensi mendapat dalam fikih bahwa bunga diharamkan dalam Islam karena dianggap salah satu bentuk riba. Jadi muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan diskonto dalam evaluasi investasi dan juga pemakaiannya sebagai cost of capital. Misalnya, apakah penggunaannya secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar pelarangan riba tersebut. Jadi di sini juga terdapat perbedaan dalam hal ini, berarti belum terdapat kesepakatan. Tetapi ada penyingkapan yang cukup sama terhadap teori positive time preference, yaitu bahwa teori tersebut tidak bisa diasumsikan begitu saja diterima secara menyeluruh di kalangan ekonom. Kalau disebutkan bahwa positive time preference merupakan pola yang wajar dan normal dengan melihat latar historis, maka yang rasional justru yang memungkinkan terjadinya positif maupun negatif time preference. Kemudian kemungkinan positif maupun negatif bahkan zero time preference adalah karena ketidakpastian di masa depan. Kemudian perbedaan pendapat terjadi pada suatu rate tertentu digunakan sebagai faktor diskonto. Ahli yang satu menganggap dilarang karena Islam tidak membolehkan riba. Di pihak lain ditemukannya ada praktik penjualan dalam bentuk baik aslam dan baik muajjal yang ternyata tidak dilarang dalam Islam. Dalam praktik penjualan yang demikian, harga komoditi boleh berada di bawah dengan harga spot dengan adanya perlibatan waktu dalam proses pertukaran. Secara sederhananya, terkadang ini dianggap bentuk pengakuan
time value of money atau adanya tingkat diskonto. Kemudian menurut Sabir F. Eugenier membolehkan interest rate dipakai sebagai faktor diskonto. Menurutnya yang diperlukan adalah pembedaan interest sebagai suatu surplus dengan interest sebagai faktor penghitungan efisiensi ekonomi. Anas Zarga sendiri menyebutkan diskonto didasari oleh opportunity cost atau efisiensi, karena ekonom sepakat bahwa mengabaikan diskonto akan menyebabkan hilangnya efisiensi. Padahal Islam menghendaki efisiensi melalui pelarangan israf atau sesuatu yang berlebihan. Hanya saja selain hal ini, Zarga tidak mau menggunakan interest rate sebagai faktor diskonto, sebab kala kemudian diskonto membuat interest harus bulan terima, sudah semestinya yang demikian itu tolak. Sebagaimana Zarga menyatakan, hal ini juga terdapat pada surah Quran surah Luqman. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan kritik time value of money. Ada dua alasan ekonomi konvensional terhadap time value of money. Yang pertama, kehadiran dari inflasi. Contohnya, jika tingkat inflasi 10%, maka beli kue di tahun ini dengan harga 1.000 akan mendapatkan 5 kue. Tetapi jika kita membeli kue di tahun depan dengan harga 1.000 hanya mendapatkan 3 potong kue saja. Lalu yang kedua, ada preferensi konsumsi sekarang untuk konsumsi masa depan. Jika inflasi 0%, maka membeli kue di tahun ini dan di tahun depan akan sama. Dengan harga 1.000 mendapatkan 5 potong. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi value of time. Perkembangan tentang teori keuangan Islam telah mengemuka. Namun, analisa munculnya teori keuangan ini mengandung polemik. Polemik tersebut berhubungan dengan masalah riba. Al-Quran telah mengharamkan bunga uang yang selalu dianggap riba. Tetapi muncul beberapa pertanyaan. Apakah benar jika dosa riba itu akibat dari time value of money? Padahal kebanyakan apa yang disebut Al-Quran tentang riba menyangkut kegiatan mengambil keuntungan dari kaum fakir miskin. Oleh karena itu, ada hal yang harus dijelaskan tentang time value of money dalam kaitannya dengan riba dalam pandangan Islam dan teori ekonomi value of time yang dibenarkan dalam pandangan Islam. Teori tersebut dikembangkan pada abad ke-7 pada saat digunakannya logam dan emas sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat tukar yang disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanismenya, untuk dikembangkan selama periode itu, sehingga hubungan debitur dan kreditur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas menerapkan transaksi permintaan uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan. Keuntungan dalam Islam tidak hanya tentang keuntungan dunia, tetapi juga dunia akhirat, di mana pemanfaatan waktu bukan hanya harus efektif dan efisien, tetapi didasarkan pada keimanan. Nah, bila ditarik dari konteks ekonomi, keuntungan didapat setelah melaksanakan aktivitas bisnis yang efektif dan efisien. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung besar keuntungan yang diramal jika suku bunga dilarang dalam Islam? Nah, dalam ekonomi Islam, penggunaan discount rate dalam menghitung harga bayar tangguh dapat digunakan karena satu, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan nilai tambah ekonomis. Kedua, tertahannya hak si penjual yang telah melaksanakan kewajibannya sehingga ia dapat melaksanakan kewajibannya yang lain. Begitu pula penggunaan diskon rate dalam menentukan nisbah bagi hasil yang digunakan. Nisbah akan dikali dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan harapan. Sistem bagi hasil berbeda dengan hubungan antara
penjual dengan pembeli, dan penyewa dengan yang menyewakan. Karena dalam transaksi bagi hasil hanya memiliki hubungan antara pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut, sehingga pihak yang telah melaksanakan semua kewajibannya tidak ditahan haknya sesuai dengan kesepakatan awal, apakah bagi hasil itu akan dihitung atas pendapatan atau keuntungan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang economic value of the time dan teori akad dalam Islam. Dua hal tersebut akan memberikan jalan kepada akademisi dan investor yang mau konsisten untuk menggunakan prinsip Islam. Itu gunanya untuk menilai investasi yang tersedia di pasar modal. Hubungan ikatan dagang dan keuangan di dalam Islam itu sudah diatur di dalam fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah sendiri sudah disebutkan ada dua, yaitu wa'ad dan akad. Apa itu wa'ad dan akad? Wa'ad itu adalah janji atau promise terhadap satu pihak dengan pihak yang lainnya. Jadi dia itu hanya mengikat kepada pihak yang berjanji, pihak yang dijanjikan itu tidak mengikat. Jadi seandainya kalau misalnya si yang memberi janji ini mengingkari janjinya, itu biasanya tidak terkena gimana sih, hanya lebih ke sanksi moral. Biasanya kayak seperti kita gitu, ada orang yang berjanji kepada kita, rupanya janjinya tidak ditepati gitu kan. Jadi tuh biasanya kita kayak marah, kecewa, kesal gitu kan, karena yaitu mendapatkan sanksi moral. Nah, selanjutnya ada akad. Akad itu adalah kontrak antara dua pihak yang telah disepakati. Nah, itu biasanya yang mengikat itu kepada kedua belah pihak karena telah melakukan kesepakatan dengan adanya akad tersebut. Nah, jadi kalau misalnya untuk akad sendiri, jika ada yang melakukan ingkar atau misalnya ada yang melanggar kontrak dengan yang telah disepakati, itu hukumnya sesuai dengan yang telah disepakati dari awal. Nah, akad sendiri ada dua macam, yaitu ada akad tabarru dan ada akad muawadah. Akad tabarru. Akad tabarru secara bahasa itu berarti kebaikan. Jadi, akad tabarru ini adalah perjanjian yang tidak mengambil komersil. Itu tujuannya hanya untuk sebagai tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jadi, untuk akad tabarru ini tidak diperbolehkan untuk mengambil laba sedikit pun, kecuali untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya, meminjamkan uang, meminjamkan jasa, atau memberikan sesuatu. Selanjutnya ada akad tijaroh. Akad tijaroh ini berarti perdagangan atau mencari keuntungan. Jadi, akad tijaroh ini adalah segala macam perjanjian yang menyangkut dengan profit transaction. Itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Otomatis si akad tijaroh ini sudah pasti komersil karena sudah dijelaskan dari awal bahwa akad ini tujuannya untuk mengambil keuntungan. Oh ya, untuk contohnya sendiri seperti jual beli, sewa menyewa, investasi, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membahas tentang economic value of time pada teori percampuran. Natural uncertainty contract atau teori percampuran adalah suatu kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, bisa negatif, maupun nol. Kontrak-kontrak jenis ini secara sunnatullah tidak menawarkan yang pertama, return yang tetap dan pasti. Yang kedua, sifatnya fixed atau predetermined. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik real asset maupun financial asset menjadi satu kesatuan. Dan untuk menggapai keuntungan bersama. Dalam kontrak jenis ini, kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.
Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam memformulasikan EVT atau Economic Value of Time. Yang pertama, harta harus berputar, tidak boleh diam. Yang kedua, semakin sering berputar, maka harta akan berkembang. Yang ketiga, masa depan tidak pasti hasilnya. Dalam bisnis, dapat menghasilkan keuntungan, kerugian, dan impas. Yang keempat, return atau usaha masa depan dapat diproyeksikan. Yang kelima, hasil aktual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan. Dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan formula pengganti untuk menghitung perkembangan harta yang diinvestasikan secara syariah. Baik, untuk rumus atau formula untuk menghitung perkembangan harta yang diinvestasikan secara syariah yaitu harta masa depan didapatkan dari harta masa depan atau HMD didapatkan dari modal sekarang ditambah pendapatan investasi modal sekarang atau MS ditambah pendapatan investasi atau PI, di mana pendapatan investasi atau PI didapatkan dari pendapatan investasi atau PI didapatkan dari modal sekarang atau MS dikali velocity modal. MS dikali velocity modal atau V dikali nisbah atau Q dikali return investasi atau R. Jadi rumus harta masa depan atau HMD digabungkan yaitu HMD sama dengan MS ditambah MS dikali V dikali Q dikali R. Jika teori time value of money tidak boleh digunakan dalam ekonomi syariah, maka formula tadi dapat digunakan. Sebab dalam ekonomi syariah adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan dalam mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara real. Inilah maknanya Islam menganjurkan menggunakan economic value of time, yang artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Nah, selanjutnya materi ekonomi value of time pada teori pertukaran. Teori pertukaran atau natural currency contracts merupakan kontrak yang memberikan kepastian pembayaran baik dalam jumlah ataupun waktu. Berarti dalam kontrak ini terdapat dua hal. Yang pertama, cash flow-nya sudah pasti atau yang telah disepakati pada awal kontrak. Lalu yang kedua, objek pertukarannya jelas dan memang sudah pasti, baik jumlah, mutu, dan waktu ataupun harganya. Dalam Islam tidak ada ketentuan baku dalam menentukan harga jual beli. Namun berdasar ijtihad, kita dapat merujuk kepada fatwa MUI nomor 16/9/2000, yaitu harga jual beli murabahah sama dengan harga beli produk tersebut dan biaya harga pembiayaan ditambah dengan
keuntungan yang telah disepakati pada awal kontrak. Atau dapat dilihat rumusnya seperti ini. Nah, harga jual adalah harga yang disepakati antara penjual atau bank dengan pembeli atau nasabah. Dan harga beli merupakan harga yang didapatkan bank di pasaran, dan waktu merupakan periode untuk pembayarannya. Nah, cost recovery atau CR merupakan nilai pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan. Nilai dari cost recovery didapatkan dari rumus ini. Nah, CR atau cost recovery sama dengan NP, nilai pembiayaan, dibagi dengan TP, target pembiayaan, dikali dengan EBO, estimasi biayanya. Selanjutnya, margin keuntungan adalah persentase keuntungan yang ditetapkan oleh penjual pada saat di awal kesepakatan untuk produk yang akan dibeli oleh pembeli. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang uang muka, diskon, dan harga jual. Harga jual murabahah itu di bank syariah itu selalu berubah, atau untuk ke calon nasabah satu ke nasabah yang lain itu tidak sama ya. Terus yang mempengaruhi perubahan tersebut itu adalah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah saat pemesanan. Yang kedua itu diskon yang diberikan supplier kepada bank syariah. Nah, mungkin kita langsung ke contohnya saja. Misalnya harga pokok sepeda motor. Nah, harga pokok sepeda motor itu 20 juta. Terus dalam jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Jadi terus harga margin per tahunnya itu 10%. Uang muka atau urbunnya itu 4 juta. Terus margin bank selama 3 tahun itu 6 juta. Dimana 6 juta ini dapat dari jangka waktu 3 tahun itu kita kalikan sama margin per tahunnya, yaitu 10%. Lalu kita kalikan lagi dengan harga pokoknya, yaitu 20 juta. Lalu kita harga jualnya itu dapat 26 juta. Lalu cicilan per bulannya itu 720.000. Diperoleh dari harga jual itu dibagi dengan jangka waktu selama 36 bulan. Terus apabila itu yang kita ketahui ya. Pertanyaannya, misalnya apabila untuk pembelian sepeda motor ini nasabah memberikan uang muka 4 juta, nah berapa harga jual dan berapa sisa kewajiban setelah dipotong urbun dan berapa cicilan per bulannya. Nah, pembiayaan bank ini kan 16 juta karena 20 juta harga pokoknya, 4 jutanya yang dibayarkan uang muka. Jadi pembiayaan dari banknya itu 16 juta. Terus marginnya itu 16 jutanya dikali sama jangka waktu 3 tahun, terus kita kalikan sama margin per tahunnya 10%. Lalu dapatlah 4.800.000. Terus harga jualnya itu harga pokok kita tambahkan sama margin. Lalu harga pokoknya itu kan 20 juta, kita tambah 4.800.000. Terus hasilnya 24.800.000. 24.800.000 ya, betul. Terus urbunnya itu 4 juta. Lalu sisa kewajibannya itu 20
20.800.000. Nah, cicilannya itu dapat 577.700. Itu kita peroleh dari yang sisa kewajiban itu kita bagi 36 bulan. Nah, jadi cicilan selama per bulannya itu 577.700. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata dalam menyampaikan materi. Saya, perwakilan dari kelompok 1, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.